siang Anda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Anda rapikan dulu tempat duduknya, pakaiannya. Jadi kita dalam belajar sudah benar-benar siap dan fokus. Ayo, coba anak ibu yang sebelah sana dirapikan dulu mejanya. Oke, sudah siap? Berarti kita sudah siap untuk memulai materi pelajaran. Nah, sebelum kita masuk, kita mulai dulu dengan membaca doa. Oke, ketua, silakan dipimpin teman-temannya untuk memulai pembacaan doa. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja di antara teman-temannya yang tidak hadir. Oke, Tua, ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Coba sebutkan siapa saja. Adriana Kasyarafa. Oke, Adriano. Adriano kemana? Nggak tahu, Bu. Nggak ada kabar berita? Nggak, Bu. Kemudian siapa lagi? Agil Firmansyah, Bu. Oke, Agil. Kemana Agil? Juga nggak tahu, Bu. Nggak ada berita ya? Enggak, Bu. Nah, masih ada? Enggak ada, Bu. Oke, cuma 2 orang? Ya, oke. Untuk pembahasan materi kita hari ini, kita belajar tentang materi KIA. Jadi sebelum Ananda kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, nah, Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari untuk hari ini. KD-nya yaitu KD 33, yaitu tentang menganalisis ketentuan KIAR. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang KIAR. Nah, kemudian indikatornya Ananda harus bisa menganalisis tentang KIAR, pengertiannya, kemudian macam-macamnya. Kemudian juga nanti ada hikmah atau manfaat dari KIAR tersebut. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah nanti Ananda belajar tentang materi KIAR, Ananda bisa atau mampu menganalisis tentang pengertian dasar hukum dari KIAR tersebut. Kemudian Ananda bisa atau mampu menganalisis tentang macam-macam KIAR, dan juga mampu nanti menganalisis tentang hikmah KIAR, dan juga terakhirnya nanti Ananda bisa mempraktekkan tata cara KIAR ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita next. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang sudah Ibu share di Ibu lihatkan ini. Silakan Ananda amati apa yang terbayang oleh Ananda dengan KIAR ini. Nah, amati, pikirkan, dah. Berarti yang pertama amati dulu gambarnya. Ini proses jual beli dari gambar ini. Bagaimana proses pelaksanaan KIAR? Dari gambar yang Anda amati,
Silakan nanti. Ini ada pengertiannya satu ya. Jadi itu ada beberapa buah gambar yang Ibu share. Nah, silakan Ananda amati gambar tersebut. Nah, sekarang tugas Ananda setelah mengamati, silakan Ananda duduk berkelompok, bagi berdasarkan kelompok minimal 4 orang satu kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut silakan Ananda diskusikan dengan kelompok dari gambar yang Ananda lihat ini. Bagaimanakah proses pelaksanaan khiar itu? Mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian nanti macam-macam khiarnya, kemudian nanti terakhir adalah manfaatnya, dan juga nanti presentasi Ananda ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Oke, sekarang sudah, silakan Ananda diskusikan dengan kelompok. Masing-masing Ananda nanti akan membuat hasil diskusinya, baik itu diskusi kelompok maupun diskusi hasil diskusi secara pribadi atau sendiri, nanti akan dikumpulkan. Silakan bagi kelompoknya. Oke, sudah? Oke, sudah duduk berkelompok. Nah, kalau sudah, silakan Ananda mulai diskusikan dengan kelompok. Apa yang bisa Ananda ambil dari gambar tersebut. Kemudian juga silakan Ananda buka buku yang ada sama Ananda, yaitu halaman 39. Halaman 39 yang berkaitan dengan khiar. Untuk sebagai sumber rujukan bagi Ananda. Silakan Anda baca materi yang sudah ada di buku tersebut. Silakan Anda buat diskusinya, mulai dari gambar, kemudian dari buku, kemudian nanti Ibu akan memanggil masing-masing kelompok ke depan untuk mengumpulkan hasil diskusinya, kemudian nanti akan disampaikan hasilnya tersebut atau dipresentasikan di depan kelas ini. Oke, sudah selesai Ananda diskusinya? Nah, bagi kelompok yang sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan hasil diskusinya. Coba Ananda yang sudah, silakan maju ke depan. Oke, ini hasil diskusi kelompok 3. Ya, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, masih ada kelompok yang lain yang belum? Dah. Sudah dikumpulkan hasil diskusi, kemudian nanti hasil diskusi ini akan Ibu nilai. Bagi yang bagus akan mendapatkan nilai itu berdasarkan nilai kelompok dan nilai tugas.
Sudah? Nah, setelah dipresentasikan, berarti sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Sekarang kita coba untuk Ibu akan bertanya kepada salah satu santri. Apa itu yang dikatakan dengan khiar tadi? Sudah paham dengan apa yang disampaikan kan? Apa? Ya, khiar itu adalah hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Nah, berarti dari hasil diskusi kita, Ananda sudah bisa paham atau menguasai materi tentang fikih ini. Oke. Untuk tahap penutup, Ibu meminta kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, khiar. Khiar itu dari segi pengertian bahwa itu adalah hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli oleh penjual dan pembeli tersebut. Nah, kemudian di samping khiar dia ada nanti dasar hukum. Dasar hukum dari khiar itu adalah dalam sebuah hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, macam-macam khiar. Khiar itu terbagi kepada 4. Yang pertama adalah khiar majelis, yaitu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli di mana penjual dan pembeli masih berada di dalam satu majelis. Yang kedua, khiar syarat. Khiar syarat itu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut di mana dalam transaksi tersebut ada hak tenggang waktu yang diberikan oleh penjual kepada pembeli antara membatalkan atau melanjutkan transaksi tersebut. Jadi intinya kalau khiar syarat adalah tenggang waktu. Kemudian yang ketiga itu khiar aibi. Nah, khiar aibi itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut karena ada aib atau cacat pada barang yang dibeli. Kemudian khiar ru'yah. Khiar ru'yah itu adalah di saat kita mau membeli suatu barang, objek barang tersebut belum jelas atau belum nampak. Jadi kita batalkan karena takut nanti terjadi kerugian kepada kita. Itu yang dikatakan dengan berhak khiar ru'yah. Nah, itu yang macam-macam khiar. Kemudian yang termasuk pada manfaat khiar, manfaat atau hikmah khiar. Yang pertama, terhindarnya antara penjual dan pembeli dari penipuan. Umpamanya kalau seandainya tidak diberikan hak khiar, bisa saja pembeli ini merasa tertipu karena barang yang diperjualbelikan itu mungkin rusak atau cacat. Kemudian ada toleransi di antara penjual dan pembeli. Kemudian di akhir satu menit lagi. Nah, demikianlah materi khiar kita hari ini. Untuk tugas itu sudah ada, nanti tugas secara lisan ada, ya. Silakan Anda kerjakan, udah Ibu kasih atau Ibu bagikan, kerjakan. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan Anda cari contoh-contoh yang berkaitan dengan khiar. Jadi prakteknya silakan lakukan penelitian, pengamatan di sekitar kita yang berkaitan dengan khiar ini. Dah, dengan berakhirnya materi kita tadi, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.